Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Widi Rianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Monggot, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak kepada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus bisa memahami karakter murid. Guru harus memahami tujuan pengajaran. Hal itu dilakukan agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, memiliki budi pekerti yang luhur sesuai profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru harus bisa memberi contoh yang baik dan panutan bagi muridnya. Yang kedua, Engmadyo Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dari dalam diri siswa untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih seringkali kita jumpai pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Hal tersebut dapat menyebabkan murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Yang pertama, program pembiasaan. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Yang ketiga, program literasi. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi. Program pembiasaan. Kegiatan pembiasaan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mentransfer nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Program ekstrakurikuler. Kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat murid. Program literasi. Sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Sebagai pendidik, kita dituntut kreativitas yang tinggi untuk menggunakan metode mengajar
yang bervariasi dan menyenangkan, tidak monoton dan membosankan, agar materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dapat diterima dengan senang, antusias, dan diserap isinya. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah sebagai berikut. Kemampuan guru masih terbatas dan belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Solusi yang bisa dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariatif agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, guru harus sering mengikuti workshop, seminar, atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, selalu konsisten dalam menuntun dan memberi contoh yang baik kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.